Hai semuanya, selamat datang kembali bareng aku Nadia Kartikasari. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget dalam pajak internasional, yaitu domisili fiskal. Pernah gak sih kamu mikir kalau ada bule kerja di Indonesia atau perusahaan multinasional yang cabangnya di mana-mana, mereka bayar pajaknya ke negara mana ya? Nah, jawabannya ditentukan oleh status domisili fiskal ini. Status ini penting banget karena menentukan negara mana yang berhak memajaki seluruh penghasilan global mereka lewat prinsip worldwide income. Penasaran gimana aturan main dan cara nentunya? Yuk langsung kita bahas. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu domisili fiskal. Secara yuridis, domisili fiskal adalah status perpajakan yang melekat pada individu maupun badan usaha. Status ini menunjukkan adanya personal nexus atau hubungan subjektif yang erat antara wajib pajak dengan suatu negara, baik berdasarkan hukum domestik negara tersebut maupun berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Mengapa status ini sangat krusial? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, penentu utama hak pemajakan. Ketika seseorang dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN di suatu negara, maka berlaku prinsip worldwide income. Artinya, negara tersebut berhak memajaki seluruh penghasilan wajib pajak tersebut, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari seluruh dunia. Yang kedua, pembeda perlakuan fiskal. Ini membedakan perlakuan pajak antara SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN, khususnya dalam penerapan tarif progresif, serta pemberian fasilitas atau pengurangan pajak domestik. Yang ketiga, pintu masuk fasilitas P3B. Kepastian domisili fiskal merupakan syarat mutlak agar wajib pajak bisa menikmati keringanan tarif pemotongan pajak atau withholding tax atas transaksi lintas batas negara. Lalu, bagaimana kita menentukan domisili fiskal untuk wajib pajak orang pribadi? Umumnya ada 2 kriteria utama. Yang pertama, kriteria fisik atau waktu. Berdasarkan kehadiran fisik, di Indonesia kita menganut asas waktu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, kriteria niat atau kehendak. Dibuktikan dengan dokumen formal seperti kepemilikan tempat tinggal, kontrak kerja jangka panjang, atau dokumen keimigrasian seperti KITAS. Masalahnya, perbedaan kriteria antar negara seringkali menimbulkan tumpang tindih yang disebut dual residence atau kedomisilan ganda. Sebagai contoh, seorang ekspatriat yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari akan diklaim oleh Indonesia sebagai SPDN berdasarkan present tense. Di sisi lain, negara asalnya bisa jadi tetap mengklaim dia sebagai wajib pajak sana berdasarkan intention test atau ikatan keluarga. Dampak terburuknya, wajib pajak tersebut terancam dikenai pajak ganda atas penghasilan global yang sama. Sekarang mari kita beralih ke ranah korporasi, khususnya perusahaan multinasional atau MNC. Penentuan domisili fiskal badan usaha didasarkan pada 2 doktrin hukum utama. Yang pertama, tempat pendirian atau place of incorporation. Perusahaan dianggap berdomisili di negara tempat akta pendiriannya didaftarkan dan disahkan secara hukum. Yang kedua, tempat manajemen efektif atau place of effective management atau POM. Perusahaan dianggap berdomisili di tempat keputusan strategis, komersial, dan kebijakan manajemen puncak diambil secara nyata. Di sisi lain, bagi MNC bentuk unit operasi luar negeri, mereka juga menentukan perlakuan pajaknya. Jika berbentuk anak perusahaan atau subsidiari, ia merupakan badan hukum terpisah dan menjadi domisili fiskal di negara tujuan investasi tersebut. Namun jika berupa cabang atau branch, ia bukanlah badan hukum terpisah, melainkan perpanjangan dari kantor pusat dan umumnya diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap atau booth di negara sumber. Selanjutnya, mari kita bandingkan secara spesifik antara tempat pengelolaan dan pengendalian atau POM dengan tempat kedudukan perusahaan.
menekankan pada substansi ekonomi dan aktivitas nyata. Fokusnya adalah di mana para direksi berdiskusi dan mengetuk palu kebijakan strategis seperti investasi atau persetujuan anggaran. Pendekatan fungsional ini sangat penting untuk mencegah manipulasi pajak melalui perusahaan cangkang atau shell company. Sebaliknya, tempat kedudukan murni mengacu pada aspek formal legalitas yuridis di atas kertas di mana perusahaan itu didaftarkan. Jika terjadi sengketa klaim ganda atau domisili korporasi, konvensi internasional seperti OECD model memosisikan BOM sebagai indikator yang jauh lebih esensial dan kuat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan mendasar antara domisili fiskal atau tax residency dan kewarganegaraan yang sering kali salah pahami. Yang pertama, dari sisi aspek hukum, domisili fiskal didasarkan pada hubungan ekonomi, fisik, atau kedekatan geografis secara fungsional. Sedangkan kewarganegaraan didasarkan pada hubungan politik sejak lahir atau proses naturalisasi. Dari sisi sistem perpajakan, mayoritas negara di dunia menganut residensi atau base station. Hak pajaknya berdasarkan domisili fiskal. Namun ada segelintir negara seperti Amerika Serikat yang menganut citizenship based taxation, di mana kewajiban pajak melekat pada paspor tanpa memedulikan di mana warga negara tersebut tinggal. Contoh kasus nyatanya, John atau warga negara Inggris menetap di Jakarta lebih dari 183 hari. John secara otomatis menjadi SPDN di Indonesia dan wajib membayar pajak atas penghasilan globalnya di sini. Sementara untuk kasus badan PT XYZ didirikan secara hukum di Singapura, namun dewan direksinya mengendalikan bisnis harian dari Jakarta. Berdasarkan prinsip POM, PT XYZ dapat diklaim memiliki domisili fiskal di Indonesia. Yang kelima adalah studi kasus pajak global dan asas domisili. Mari kita perjelas bagaimana penerapan worldwide income dan mitigasi pajak ganda bekerja dalam praktik nyata. Ketika seorang individu berstatus sebagai SPDN Indonesia, maka berlaku asas domisili yang mengharuskan dia melaporkan seluruh penghasilannya ke dalam SPT tahunan PPh di Indonesia. Ini mencakup penghasilan yang bersumber dari dalam negeri, sekaligus penghasilan dari luar negeri, misalnya dari Amerika Serikat. Di sisi lain, atas penghasilan di Amerika Serikat tersebut, otoritas pajak AS kemungkinan besar juga telah memotong pajak berdasarkan asas sumber. Agar wajib pajak tidak terbebani pajak ganda, Indonesia menyediakan solusi domestik berupa mekanisme kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Pajak yang telah dibayarkan di AS tersebut dapat dijadikan pengurang terhadap total PPh utang di Indonesia pada akhir tahun pajak. Ini adalah wujud dari asas keadilan perpajakan. Yang keenam, peran domisili fiskal dalam P3B atau Tax Treaty. Kita sering mendengar istilah P3B atau Tax Treaty. Disinilah domisili fiskal berperan sebagai pintu masuk utama. Perjanjian P3B hanya berlaku eksklusif bagi subjek pajak dalam negeri dari negara-negara yang mengikat perjanjian tersebut. Jika status domisili kita terbukti sah melalui surat keterangan domisili atau SKD, wajib pajak akan memperoleh manfaat yang sangat besar seperti: yang pertama, penurunan tarif withholding tax atas penghasilan pasif seperti bunga, dividen, dan royalti. Yang kedua, pembebasan pajak di negara sumber atas keuntungan usaha atau business profit, selama aktivis usaha tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai bentuk usaha tetap atau BUT. Bagian 6, penyelesaian dual residence atau tiebreaker rule.
Kembali ke masalah kedomisilian ganda yang sempat kita bahas tadi, bagaimana jika dua negara sama-sama bersikeras mengklaim seseorang sebagai wajib pajaknya? Untuk memecah kebuntuan ini, P3B menyediakan jalan keluar bertahap yang disebut tiebreaker rule. Urutan pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permanent home. Dilihat di negara mana ia memiliki tempat tinggal tetap yang tersedia setiap saat. Yang kedua, center of interest. Dilihat dari negara mana hubungan pribadi dan ekonominya yang lebih erat. Misalnya lokasi keluarga, aset, atau pekerjaan. Yang ketiga, habitual abode. Jika masih belum jelas, dilihat di negara mana ia lebih sering menghabiskan waktu tinggalnya. Yang keempat, nationality. Jika masih sama-sama kuat, penentuan didasarkan pada kewarganegaraan resminya. Dan jika langkah-langkah di atas masih menemui jalan buntu, maka sengketa ini akan diselesaikan secara bilateral melalui prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur antar otoritas pajak negara terkait. Yang ketujuh, tax residency, shifting, dan hambatan negara. Sebagai penutup pembahasan teknis kita, penting untuk menyadari bahwa kriteria domisili ini juga kerap disalahgunakan. Ada fenomena yang disebut tax residency shifting, di mana wajib pajak dengan sengaja memindahkan domisili fiskalnya ke negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak, atau tax haven. Tindakan ini tergolong ke dalam penghindaran pajak atau tax avoidance yang agresif. Tantangan bagi negara asal pun yang sangat nyata. Yang pertama, terjadinya gerusan basis pajak yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam skala besar. Yang kedua, sulitnya membuktikan substansi ekonomi, apakah perpindahan tersebut nyata atau hanya pendirian entitas di atas kertas semata. Untuk memitigasi celah ini, saat ini negara-negara dunia menerapkan instrumen penangkal global di antaranya. Yang pertama, CFC Rules, yaitu memajaki laba terkendali di luar negeri yang sengaja ditahan dan belum dibagikan. Yang kedua, exit tax, yaitu pengenaan pajak atas keuntungan yang belum direalisasi ketika wajib pajak memutuskan mencabut domisili fiskalnya. Yang ketiga, GAAR atau General Anti-Avoidance Rules, dan AIOI, Automatic Exchange of Information, yaitu aturan anti penghindaran pajak umum serta pertukaran data keuangan otomatis global agar tidak ada lagi ruang bagi wajib pajak nakal untuk bersembunyi. Nah, itu dia pembahasan singkat kita tentang pentingnya domisili fiskal dalam perpajakan internasional. Jadi intinya, status ini bukan cuma soal kita tinggal di mana, tapi soal keadilan hak pemajakan antar negara. Kalau kamu dapat insight baru dari video ini, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan materi seru lainnya. Aku Nadia Kartika Sari, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart and tech savvy. Cut.